Oke, halo semuanya. Selamat datang di channel Sahabat Anime, channel yang membahas seputar anime. Di video kali ini, aku akan membahas alur cerita dari anime Sono Bisque Doll wa Koi o Shuru. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke videonya. Cerita diawali dengan memperlihatkan Gojo kecil yang sedang melihat boneka Hina milik kakeknya yang sangat indah di ruangan boneka Hina. Setelah Gojo puas melihat boneka Hina itu, dia pun mencoba untuk membuat boneka tersebut. Namun di sore harinya, dia pun bertemu dengan teman masa kecilnya. Namun bukannya dia mendukung keinginan Gojo yang ingin membuat boneka Hina yang cantik, justru dia membenci Gojo karena Gojo yang sangat menyukai boneka Hina. Lalu cerita dilanjutkan dengan Gojo yang baru saja terbangun dari mimpinya itu. Setelah dia bangun, dia pun pergi sarapan bersama kakeknya itu. Dan setelah itu Gojo melakukan aktivitas seperti siswa SMA biasanya, yaitu berangkat ke sekolah. Setelah Gojo sampai di kelasnya, tanpa dia sangka ada seorang perempuan cantik yang bernama Kitagawa Marin yang terjatuh di samping mejanya. Setelah kejadian itu, Marin pun meminta maaf ke Gojo karena telah mengagetkannya. Lalu setelah itu, Marin pun pergi ke depan kelas untuk mengobrol dengan teman-temannya itu. Mereka pun membicarakan tentang Marin yang digoda oleh laki-laki saat berada di salon. Namun bukannya Marin menerima laki-laki itu, dengan dia justru menolak laki-laki itu karena dia telah menghina hobi orang lain. Lalu Gojo yang mendengar cerita dari Marin itu merasa bahwa dia dan Marin hidup di dunia yang berbeda. Cerita berlanjut saat bel pulang berbunyi, dan pada hari itu Gojo adalah orang yang bertugas membersihkan kelas. Namun bukannya membantu membersihkan kelas, dua teman Gojo itu justru meninggalkan Gojo sendirian untuk membersihkan kelas tersebut. Namun Gojo pun kaget ternyata Marin juga bertugas membersihkan kelas hari ini. Marin pun bertanya kepada Gojo, teman-teman yang lainnya pergi kemana? Tentu Gojo pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah mendengar cerita dari Gojo, Marin memberitahukan pada Gojo bahwa dia harus mengungkapkan perasaannya untuk kebaikannya sendiri. Malam harinya saat Gojo sedang menjahit, dia masih memikirkan kata-kata Marin waktu itu. Namun saat dia sedang menjahit, tiba-tiba mesin jahit yang dia gunakan rusak, sehingga dia memutuskan untuk tidur. Namun sebelum dia tertidur, dia menyadari bahwa di sekolahnya ada ekskul kerajinan, dan di sana ada sebuah mesin jahit. Jadi Gojo pun menggunakan mesin jahit itu untuk menyelesaikan boneka Hinanya itu. Namun tanpa dia duga, Marin justru datang ke ekskul itu. Marin yang melihat Gojo ternyata bisa menjahit bukannya membencinya, justru dia sangat senang mengetahuinya. Setelah itu Marin pun menunjukkan pakaian yang dia buat ke Gojo, lalu dia pun menjelaskan bahwa pakaian yang dia buat itu untuk dia gunakan bercosplay. Setelah dia menjelaskan dan menunjukkan baju cosplaynya, dia meminta tolong pada Gojo untuk membantunya membuat baju cosplay yang bagus. Setelah Gojo melihat wajah Marin yang begitu serius itu, akhirnya dia memutuskan untuk membantu Marin membuat baju cosplay. Keesokan harinya, Marin pun datang ke rumah Gojo untuk melakukan pengukuran untuk ukuran baju cosplay yang akan dia buat. Setelah selesai dengan pengukurannya, Marin memberikan beberapa kaset anime untuk menjadi referensi membuat baju cosplay itu. Lalu pada malam harinya, Gojo pun menonton semua anime itu dengan sangat fokus. Singkat cerita, Gojo pun bertemu Marin di sekolahnya. Namun Gojo mendengar beberapa rumor bahwa dirinya berpacaran dengan Marin. Karena Gojo tidak mau membuat rumor yang tidak benar, dia pun menghindar dari Marin pada hari itu. Namun pada saat pulang, Gojo bertemu dengan Marin. Karena Gojo tidak mau membuat Marin repot, akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan
Marin sendirian. Namun tanpa dia duga ternyata Marin mengikuti Gojo untuk menanyakan kenapa dia menjauhinya. Lalu Gojo pun menceritakan bahwa orang-orang mengira mereka berpacaran. Namun bukannya marah, Marin justru mengajak Gojo untuk berpacaran sungguhan dengan nada bercanda. Setelah masalah itu selesai, Marin mengajak Gojo untuk membeli bahan-bahan untuk baju cosplay yang akan mereka buat. Setelah mereka selesai berbelanja, mereka memutuskan untuk berjalan-jalan sebentar. Lalu saat di tengah jalan, Marin sangat berterima kasih kepada Gojo karena Gojo mau membantu membuat baju cosplay untuknya. Lalu mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Singkat cerita, Gojo pun sampai di rumahnya dan disambut oleh kakeknya. Namun kakeknya Gojo pun sangat terkejut sebab Gojo pulang membawa stocking wanita. Akibat kejadian itu kakek Gojo harus dibawa ke rumah sakit. Tapi untungnya kakeknya tidak kenapa-napa. Namun kakeknya ingin tinggal di rumah pamannya Gojo untuk sementara. Keesokan harinya Gojo memberitahukan bahwa kemarin kakeknya habis dari rumah sakit kepada Marin. Namun Gojo lupa beberapa hari lagi dia akan melaksanakan ujian. Singkat cerita, Gojo sangat bingung untuk membagi waktu antara menjenguk kakeknya, membuat kostum, dan juga ujian yang hampir bersamaan. Dan pun Gojo langsung pulang untuk melakukan pekerjaannya. Namun pada malam harinya Gojo pun sangat stres sebab masalah yang ia hadapi. Lalu Gojo pun teringat pesan kakeknya kalau kita harus berjuang meski itu sulit. Lalu akhirnya Gojo melanjutkan membuat kostum untuk Marin. Lalu keesokan harinya kostum itu pun jadi. Lalu Gojo pun menghubungi Marin bahwa bajunya telah selesai. Marin pun datang ke rumah Gojo untuk melihat dan meminta maaf ke Gojo karena tidak bilang bahwa kostum itu tidak harus cepat jadi. Gojo pun tidak masalah dengan itu, justru ia mengajak Marin ke acara cosplay untuk mencoba bajunya itu. Lalu Gojo pun merias Marin hingga menjadi sangat cantik. Singkat cerita, mereka pun akhirnya menghadiri acara cosplay itu. Lalu beberapa saat kemudian banyak penggemar yang ingin mengambil foto Marin. Gojo pun sangat senang karena melihat Marin senang di acara itu. Setelah acara itu selesai, akhirnya mereka pulang bersama. Namun karena kecapean, akhirnya Gojo memutuskan untuk tidur. Namun sebelum tidur, Gojo sempat ngomong bahwa Marin sangat cantik saat cosplay tadi. Tanpa Gojo sadari, Marin pun salting brutal di sebelahnya. Singkat cerita, Gojo mengajari Marin cara membersihkan wig yang benar. Namun bukannya fokus ke wig itu, Marin justru fokus pada Gojo yang terlihat sangat tampan. Beberapa saat kemudian kakek Gojo pun akhirnya pulang ke rumah. Namun kakek Gojo sangat kaget melihat bahwa Gojo membawa gadis ke rumahnya. Singkat cerita, Gojo menceritakan kenapa Marin di rumahnya. Akhirnya kakek mengerti kejadian dan mengajak Marin untuk makan malam di sini saja. Singkat cerita, Gojo pun mengantarkan Marin sampai ke stasiun kereta dan di sana Marin menyadari bahwa dirinya telah jatuh cinta kepada Gojo. Beberapa hari kemudian kakek melihat ada gadis di depan rumahnya. Mengira bahwa gadis itu temannya Gojo, dia akhirnya mengizinkannya untuk masuk. Singkat cerita, Gojo baru saja pulang dari sekolah. Namun kakek bilang bahwa temannya telah menunggu di dalam. Gojo yang bingung pun coba untuk mengecek siapa yang datang itu. Setelah memastikan ternyata nama gadis itu adalah Inui, yang tidak lain tidak bukan adalah cosplayer. Tujuannya ke rumah Gojo adalah untuk meminta Gojo membuatkan kostum untuknya. Setelah kerebutan itu, Gojo pun menunjukkan hasil dari karya boneka hinanya kepada kakeknya.
Awalnya dia mengira dia semakin buruk dalam membuat boneka hina karena jarang berlatih, namun nyatanya dia menjadi lebih baik dalam membuat boneka hina. Singkat cerita, Gojo datang ke rumah Marin karena dia punya janji untuk menonton anime bersama. Namun saat nobar itu, Marin menyadari bahwa ia sama saja dengan kencan. Jadinya dia sangat salting sendiri. Karena merasa lapar, akhirnya Marin memutuskan untuk membuat omurice. Namun bukannya omurice, Marin justru membuat nasi goreng. Lalu Gojo pun mencoba masakan Marin itu dan membuat Marin sangat senang. Singkat cerita, saat Gojo selesai mengerjakan ujian, dia pun diajak oleh Marin untuk pergi ke pantai pada saat itu juga. Lalu singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah pantai yang indah itu. Lalu mereka pun bersenang-senang di tepi pantai itu. Saat yang bersamaan, Marin pun memutuskan untuk beristirahat sebab dia sangat salting melihat Mas Gojo. Lalu cerita berlanjut pada Marin dan Gojo yang sedang berbelanja untuk membeli baju untuk Gojo. Lalu Gojo pun mencoba beberapa baju di toko itu. Marin yang melihat Gojo pun merasa salting brutal. Lalu mereka pun melanjutkan dengan berjalan-jalan. Lalu saat dalam perjalanan, Gojo mendadak tidak ingin ikut Marin bercosplay. Marin pun sangat terkejut dan menanyakan alasannya. Lalu Gojo pun menjelaskan bahwa karakter yang akan dikosplaykan oleh Marin memiliki pakaian yang terlalu terbuka, sehingga Gojo pun tidak sanggup melihatnya. Mendengar alasan itu, Marin pun menjadi salting brutal. Singkat cerita, mereka pergi ke sebuah kafe manga. Lalu mereka pun membahas tentang karakter apa yang akan Marin cosplaykan. Lalu Marin pun menunjukkan karakter yang ingin dia cosplaykan, yaitu menjadi seorang Subas. Beberapa hari kemudian, mereka pun akhirnya pergi untuk melakukan pemotretan cosplay. Namun tanpa Gojo ketahui, mereka justru akan melakukan pemotretan di sebuah love hotel. Karena sudah terlanjur, mereka pun akhirnya melakukan pemotretan di sana. Di malam harinya, saat Gojo sedang membuat boneka hina, dia diajak Marin pergi ke festival kembang api. Lalu Gojo pun menerima ajakan dari Marin itu dengan senang hati. Singkat cerita, Gojo pun datang ke festival itu. Lalu saat Gojo melihat Marin, Gojo pun sangat terpesona dengan kecantikan Marin yang menggunakan yukata. Lalu mereka pun melanjutkan dengan menikmati festival itu berduaan. Lalu saat mereka sedang berjalan, festival kembang apinya pun dimulai. Lalu Gojo pun melihat ke arah Marin dan dia pun menjadi lebih terpesona dengan Marin lagi. Singkat cerita, setelah festival itu selesai, kaki Marin yang terluka karena terlalu lama menggunakan sendal. Gojo pun berinisiatif menggendong Marin saat pulang dengan romantisnya. Lalu cerita berlanjut pada Marin yang menelpon Gojo karena dia sedang ketakutan setelah menonton film horor. Akhirnya mereka pun teleponan hingga Gojo pun tertidur. Namun tanpa disangka, Marin justru mengungkapkan perasaannya pada Gojo saat dia sudah tertidur. Oyasumi. Mata ne.